Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Sensei kali ini, di mana terakhir Kagaho yang ikut muncul di Sanctuary dan mengungkapkan alasan mengapa ia dulu menolong Roshidoko. Adegan berpindah ke istana Hades, di mana Pandora yang merasa bingung mengapa kok Kagaho bisa ikut berada di Sanctuary. Hades mengatakan kalau ialah yang menyuruhnya ke sana guna mengambil jubah Athena. Mendengar itu sempat membuat Pandora protes mengapa bukan dirinya lah yang dipercaya untuk menjalankan misi tersebut. Iya, mau gimana, aku lebih percaya dia kok, jawab Hades. Sementara itu, Roshidoko yang memang sudah terluka sangat parah pun gak sanggup lagi untuk bertarung, sehingga hanya menjadi bulan-bulanan dari Kagaho saja. Tubuh Roshidoko yang sudah bercucuran darah pun kemudian dimanfaatkan Kagaho dengan melemparkannya ke patung Athena. Di mana setelah itu, patung tersebut pun mulai bereaksi dan seketika jubah Athena pun muncul. Saat Kagaho hampir aja mendapatkan jubah tersebut, Roshidoko kemudian kembali dan berhasil mendapatkan jubah tersebut. Tak lama berselang, Defteros muncul lalu membawa kabur Roshidoko ke dimensi miliknya dan meninggalkan Kagaho. Berpindah ke istana Hades lagi, di mana Pandora kembali menanyakan bagaimana bisa Hades mengetahui banyak soal di mana jubah Athena disembunyikan. Ia menjelaskan kalau ada seorang Sen yang berkhianat kepada Sanctuary dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Di mana 2 tahun lalu datang seorang Sen yang telah modar meminta kepadanya agar bisa dihidupkan kembali dan sebagai bayarannya ia akan memberikan informasi terkait jubah Athena. Sehingga sejak saat itulah ia menjadi salah satu tentara Hades, namun Hades meminta bayaran lebih di mana ia harus membunuh Athena dan mengontrol Sanctuary. Kemudian diperlihatkan sosok misterius yang berpakaian seperti Paus Agung. Ia pun sepertinya tengah mengobrol dengan seseorang yang gak disangka itu adalah Paus Agung Sage. Entah mengapa sosok misterius itu malah memaki-maki Sage dan mengatakan kalau seharusnya ialah yang pantas menjadi Paus Agung. Sehingga ia pun kemudian menyerang Sage yang kemudian ia menghilang karena rupanya itu hanyalah sebuah replika saja. Berpindah ke Defteros yang berhasil membawa kabur Roshidoko dan jubah Athena. Ia mengatakan kalau Roshidoko harus melindungi jubah tersebut bagaimanapun caranya. Setelah itu entah mengapa Defteros malah menghilangkan semua ingatan Roshidoko terkait jubah Athena karena menurutnya hanya seorang Paus Agung sajalah yang boleh mengetahui hal itu. Kemudian ia juga menteleportasi Roshidoko dan jubah Athena tersebut langsung ke Lost Canvas karena merasa akan ada seseorang yang muncul ke dimensi tersebut. Benar saja, tak lama berselang muncul sosok misterius tadi yang menyerang Defteros dan menanyakan terkait jubah Athena. Ternyata sosok misterius itu adalah saudara kembar dari Defteros bernama Aspros. Kemudian mereka berdua terlibat pertarungan yang sangat dahsyat dan Aspros inilah seorang Sen yang dimaksud oleh Hades pada adegan sebelumnya. Dalam pertarungan itu, Aspros terus meremehkan kekuatan Defteros yang menurutnya hanyalah sebuah replika saja dari dirinya. Ia menambahkan kalau bukan karena dirinya, maka Defteros gak akan bisa jadi apa-apa. Setelah itu, Aspros menteleportasi Defteros ke istananya yang diberikan oleh Hades. Kemudian ia begitu terkejut ketika melihat sebuah topeng miliknya dulu, di mana hal itu membuatnya kembali teringat masa bocilnya 16 tahun yang lalu. Saat itu ia tengah dihajar dan dimarahi oleh para prajurit di sana karena telah mengintip Aspros yang sedang berlatih. Beruntung saat ia hampir di fatality, Aspros pun datang dan melindunginya. Prajurit tersebut sepertinya gak suka terhadap Defteros karena ia yang bengak dan gak memiliki kemampuan hebat seperti Aspros. Bahkan mereka menjulukinya sebagai seseorang yang hanya menjadi bayangan dari kehebatan Aspros. Akan tetapi Aspros gak pernah berpikir begitu dan mengatakan kalau mereka adalah satu bagian yang gak bisa dipisahkan.
Malam harinya, Aspros pun curhat kalau ia akan terus menjadi lebih kuat dan akan membuat semua orang gak lagi menjuluki Defteros sebagai bayangannya. Mendengar itu, Defteros pun merasa begitu senang, bahkan mulai menerima takdirnya jika memang harus menjadi bayangan dari saudara kembarnya tersebut. Ia pun terus menjadi bayangan Aspros sampai akhirnya Aspros menjadi seorang Saint emas Gemini. Kembali ke masa sekarang di mana Aspros yang muncul sambil menggunakan jubah Gemini pemberian Hades. Ya mungkin samalah kayak gini warnanya kalau dianimekan. Ia pun kemudian menunjukkan kekuatan Gemini yang sesungguhnya kepada Defteros dengan menyerangnya menggunakan jurus Galaxy Explosion. Meskipun sempat terkena, namun Defteros gak gentar karena merasa kalau ia dulu sudah pernah membunuhnya dan ia akan terus melakukan hal itu selama Aspros masih hidup di dunia. Namun baru saja ia akan menyerang balik, ia malah terkena jurus The Genromauken yang langsung mengenai otaknya. Di mana pengguna jurus tersebut akan mampu mengendalikan tubuh seseorang yang mengenainya. Setelah itu, kita dibawa ke masa 2 tahun yang lalu saat akan diadakan pemilihan Paus Agung yang baru. Saat itu, tanpa sengaja, Defteros mendengar pergosipan yang mengatakan kalau Gemini Aspros lah yang mungkin akan menjadi Paus Agung selanjutnya. Namun gak sedikit pula yang mengatakan kalau peluang Sisyphus jauh lebih besar dibandingkan dengan Aspros. Berpindah ke Bukit Bintang di mana terlihat Gemini Aspros yang mengacak-ngacak ruangan tersebut karena kecewa Sage gak memilihnya sebagai Paus Agung. Kemudian Defteros pun muncul dan berusaha memberikan ceramah non-jutsu serta mengajaknya untuk pergi karena hanya Paus Agung sajalah yang diperbolehkan masuk ke tempat tersebut. Akan tetapi Aspros yang udah gila jabatan pun malah mengajak Defteros untuk mencari kekuatan yang lebih besar melalui darah Athena yang ia temukan di sana. Melihat itu, sontak Defteros berusaha untuk mencegahnya, di mana hal itu malah membuat Aspros gak senang dan mulai ikut menganggap kalau Defteros hanyalah sebuah bayangan dari dirinya. Sehingga ia kemudian menyerang Defteros dengan jurus yang sama, yaitu The Genromauken, untuk mengendalikan tubuhnya guna membunuh Paus Agung Sage. Singkat cerita, perlahan tubuh Defteros pun dipaksa untuk menemui Sage, yang rupanya Sage sudah mengetahui keberadaannya di sana. Sambil mendekat, Sage pun menanyakan apa keperluannya sehingga dengan lancang masuk ke ruangan tersebut. Dengan tubuh yang gak bisa ia kontrol, Defteros pun langsung aja menyerang Sage yang beruntung ditahan dengan mudah hanya dengan satu tangan saja oleh Sage. Lalu setelah itu, bak seorang pahlawan, Aspros pun muncul dan menawarkan diri untuk membunuh Defteros karena udah berusaha mencelakai Sage. Tentu hal itu kemudian ditolak karena Sage sendiri juga seorang anak kembar sehingga tahu perasaan jika harus menyakiti saudaranya sendiri. Akan tetapi saat Paus Agung berbalik untuk duduk, ternyata Aspros malah udah ancang-ancang untuk menyerangnya. Beruntung usahanya tersebut pun akhirnya gagal karena Asmita yang datang untuk menyelamatkan Sage. Rupanya, sedari awal Sage dan Asmita sudah menyadari sifat jahat Aspros yang ingin membunuh Sage, sehingga mereka sudah mulai berjaga-jaga jauh-jauh hari. Akan tetapi bukannya takut, Aspros malah sombong dan sok gaya dengan menantang Asmita yang sudah jelas merupakan Saint emas yang paling dekat dengan dewa. Ia pun masih mengendalikan tubuh Defteros sebagai partnernya untuk bertarung melawan Sage dan juga Asmita. Terpaksa, Defteros pun gak bisa berbuat apa-apa meski sebenarnya ia gak mau untuk bertarung. Alhasil, Asmita pun kemudian menyerangnya duluan dengan jurus Om yang gak disangka ia malah menggunakan Defteros untuk menahan serangan tersebut. Sehingga Sage meminta Asmita untuk mengurus Defteros sedangkan ia akan melawan si Aspros ini. Adegan menyorot pertarungan Asmita dan Defteros terlebih dahulu, di mana ia yang menggunakan jurusnya untuk melihat isi otak Defteros yang dipenuhi oleh akar berduri akibat serangan Aspros. Meskipun begitu, Asmita malah mengatakan kalau Aspros menjadi seperti itu nggak lain juga karena kesalahan Defteros, di mana ia yang malah nyaman menjadi bayangan dari Aspros sehingga itu membuat cahaya Aspros semakin bersinar sampai membuatnya malah menjadi jumawa dan sombong.
Mendengar itu, Defteros pun mencoba bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang sehingga menjadi sesuatu yang benar. Asmita mengatakan kalau ia nggak tahu dan hanya Defteros sendirilah yang mengetahui jawabannya. Kemudian Asmita pun menyerangnya dengan jurus Shin, lalu setelah itu ia pun pergi. Setelah pertarungan tersebut, Defteros kemudian mendatangi Aspros yang sudah hampir memfataliti Sage. Karena kedatangannya itu, Aspros pun kemudian memintanya untuk mendekat dan membunuh si Sage ini. Akan tetapi nggak disangka, Defteros malah memfataliti Aspros sampai membuatnya terpental. Rupanya, Defteros sudah mampu melepaskan diri dari pengaruh jurus milik Aspros berkat campur tangan juga dari Asmita. Lalu di tengah ketekaparannya itu, Sage pun memberitahu hal yang sebenarnya kalau ia memang akan menunjuk Aspros sebagai Paus Agung selanjutnya karena rupanya Sisyphus menolak akan jabatan tersebut. Akan tetapi, ia ingin memastikan terlebih dahulu apakah hati Aspros ini bersih dari kebencian sekaligus menjadi tes terakhir untuknya. Dan akhirnya terbukti kalau ia memang gak pantas untuk menjadi seorang Paus Agung. Mendengar itu semua, Aspros pun benar-benar terkejut dan memilih untuk bundir dengan menyerang otaknya sendiri dengan jurus The Demon Emperor. Sebelum ia benar-benar modar, ia pun bersumpah akan mendapatkan posisi Paus Agung meski dari dunia kematian sekalipun. Hadeh, dasar gila jabatan bener lo Aspros. Setelah peristiwa itu, Defteros kemudian akan pergi ke Pulau Kanon untuk menjadi lebih kuat sambil membawa jasad kembarannya tersebut. Sebelum pergi, Sage mengatakan agar Defteros membawa jubah emas Gemini bersamanya karena percaya di masa depan ia pasti akan memerlukan jubah tersebut. Kembali ke masa sekarang, di mana Defteros yang masih dalam pengaruh jurus The Genromauken milik Aspros. Ia pun kembali mencoba mengendalikan Defteros untuk membawanya ke tempat Athena. Namun tiba-tiba muncul banyak lava panas di sana yang ternyata itu dilakukan oleh Defteros setelah dengan mudah melepaskan diri dari pengaruh jurus tersebut. Ia pun mengatakan kalau jurus itu udah nggak akan lagi mempan terhadapnya karena selama Aspros modar ia sudah banyak berlatih dan menjadi semakin kuat. Kemudian ia pun berbalik menyerang dengan jurus Black Eruption sampai membuat Aspros terpental.